Kalian semua sudah kena prank ya. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong. Kalian gak sadar Sintayong sengaja mengalah ke Irak demi hindari Argentina di fase grup Olimpiade Paris 2024. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dulu agar kalian gak ketinggalan info yang menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Dengan satu subscribe, kalian mengurangi angka honorer yang ada di Indonesia saat ini. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Kita ketahui bersama timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan di laga perebutan juara ketiga di Piala Asia U23 2024 kemarin. Namun siapa sangka guys, kekalahan ini tiba-tiba patut dipertanyakan apakah timnas sengaja mengalah ke Irak demi menghindari Argentina di fase grup Olimpiade Paris tahun 2024. Kita tahu bahwa olahraga sepak bola merupakan olahraga yang dipenuhi dengan strategi. Sebuah tim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebugaran pemain, kondisi lapangan, dan tentu saja lawan yang akan dihadapinya. Dalam hal ini menghindari pertandingan melawan Argentina yang secara kualitas di atas Irak. Tim nasional U23 dinilai bermain buruk di babak kedua saat menghadapi Irak U23 di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 lalu. Pada saat itu pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengatakan ada hal yang menyebabkan Garuda Muda tak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya di babak kedua tersebut hingga akhirnya kalah 1-2 dari Irak U23. Menurut Sintayong, penyebab utamanya karena para pemain timnas Indonesia U23 sulit untuk tampil konsisten di setiap pertandingan. Lalu, faktor kebugaran juga menjadi alasan timnas Indonesia U23 tak mampu tampil apik sepenuhnya kontra Irak. Bermain di stadion yang selalu membawa hoki, di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Kamis 2 Mei 2024, tampil sangat percaya diri melawan Irak sepanjang babak pertama. Bahkan mereka unggul lebih dulu pada menit 19 lewat sepakan keras Ivar Jenner. Sayangnya setelah Irak menyamakan kedudukan via gol Zaid Tahsin pada menit ke-27, penampilan skuad Garuda Muda nampak mengendur. Mereka mudah sekali diserang dan kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan. Setelah bermain imbang selama 90 menit, Indonesia pada akhirnya kebobolan oleh Irak lewat gol Ali Jasim pada menit ke-96. Mereka pun tak mampu memberikan perlawanan lagi hingga peluit panjang dibunyikan. Soal menurunnya performa Marcelo Ferdinand dan kolega di babak kedua kontra Irak, Sintayong menilai sang lawan memang tampil apik, namun di samping itu pelatih asal Korea Selatan itu juga menganggap tak semua pemainnya bisa tampil konsisten di setiap pertandingan. Dirinya hampir selalu menurunkan skuad yang sama di setiap laga di Piala Asia U23 2024 dan jarang melakukan pergantian pemain. Menurutnya, hal itu membuat para pemainnya kelelahan sehingga performa mereka menurun di babak kedua kontra Irak. Saya pikir Irak melakukannya dengan baik di babak kedua. Tentu saja kalian tahu, mungkin ada alasannya, tapi mungkin seperti yang kalian semua lihat jika kalian melihat daftar pemain kami di setiap pertandingan. Skuad kami sebenarnya tidak terlalu solid, kata Sintayong dalam konferensi pers pasca kontra Irak seperti dilansir rilis PSSI. Setiap individu ada beberapa yang punya tingkat kinerja yang berbeda, jadi hampir setiap pertandingan kecuali satu atau dua pemain yang tampil konsisten, tambahnya. Kami selalu memasukkan semua 11 pemain terbaik yang serupa, jadi mungkin ada kesulitan untuk tim kami berjuang dalam hal tingkat kebugaran. Jadi itu mungkin alasannya, pungkas Sintayong. Walau berakhir di peringkat keempat pada Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 masih punya peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, Hernando Ari dan kawan-kawan harus bisa memenangkan pertandingan playoff antar benua kontra Guinea yang merupakan tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2024 yang lalu. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada 9 Mei mendatang di Paris. Bagaimana menurut kalian?